Sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan, ada hal yang tadi malam Tuhan dorong dalam hati saya untuk saya bagikan buat saudara pada pagi hari ini. Kita semua mengerti bahwa belakangan ini hal yang paling ramai dibicarakan orang adalah masalah moneter, masalah keuangan. Sehingga banyak orang yang panik. Siapa yang ikut ngantri BCA beberapa hari yang lalu? Saya melihat bahwa masyarakat dunia ini sudah makin rapuh. Ya, dengan berita sedikit saja itu bisa menimbulkan gejolak yang sangat besar sekali. Kalau Anda perhatikan ini sebetulnya bukan gejala yang sehat. Rupanya dunia ini makin sakit. Saya nggak tahu ya, dengan sistem yang katanya makin baru, makin canggih. Dulu orang sistem barter. Ya, Anda punya garam, situ punya beras, tukar, selesai masalahnya. Sekarang ini orang mulai dagang valuta, orang mulai main uang, orang mulai main bursa. Katanya lebih canggih, semua computerized. Tapi kecanggihan itu sekaligus ternyata merapuhkan akan kekuatan manusia. Saya baru kaget belakangan ini saya melihat bahwa betapa rapuhnya dunia kita. Kalau kita mau jujur saudara, rapuh sekali. Lucu ya, baru dengar saja IMF mau bantu Indonesia. Kabarnya begitu. Langsung itu harga-harga di bursa itu naik semua. Indeksnya naik semua. Nah, kalau gitu ya, mungkin Bu Chandra paling expert ini Bu, perlu memberi kuliah soal bursa. Tapi saya nggak ngerti terlalu dalam, tapi saya melihat hanya gejalanya. Bayangkan bahwa berarti orang tiap hari harus makan koran, makan berita, dalam negeri nggak cukup, luar negeri. Lalu orang mesti melotot terus dengar setiap saat. Nah konyolnya, itu beberapa peristiwa sengaja dibuat. Beberapa isu itu sengaja dihembuskan oleh para spekulan. Kalau Anda mempelajari itu ya, sengaja itu. Ada berita apa begitu ya, tiba-tiba harganya bisa drop semua. Ketika turun dia beli semua. Lalu nggak jadi, tahu-tahu naik lagi, dia untung sekian miliar. Dibuat. Nah berarti dunia ini dikuasai sebagian oleh orang-orang iseng. Gua mau mengeluarkan isu apa gitu. Nah akhirnya saya bisa menyadari, kenapa orang berlomba-lomba menguasai akan semua yang berkaitan dengan media massa. Televisi, surat kabar, radio, itu kunci-kunci strategis untuk orang menyebarkan berita. Kalau Anda bisa sebarkan berita, Anda kuasai massa. Anda bisa menciptakan ketenangan, atau Anda bisa ciptakan kepanikan. Ngeri sekali, saya lihat, waduh. Saya nggak bisa bayangkan ya saudara, itu nanti kelak ke depan itu makin seperti apa dunia kita. Nah, ada dua hal yang saya mau bagi buat saudara pada hari ini. Sebelum nanti kita berdoa, sekali lagi kita nyembah Tuhan. Sebetulnya kita mesti kembali ke firman Tuhan. Kalau Anda mau survive dan keluar sebagai pemenang pada akhir zaman ini, ada dua hal yang kita harus perhatikan. Dan saya berdoa supaya anak-anak Tuhan itu diberi hikmat. Sebetulnya ini arahnya mau kemana sih sebetulnya ya? Akan tambah baik, lebih baik, atau akan tidak baik sebetulnya? Ini arahnya ini mau kemana sebetulnya? Nah saya mau sampaikan dua hal dari firman Tuhan. Dan saya berdoa ini membantu saudara untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mari buka Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal 6. Perhatikan pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Paling tidak gereja harus bisa membaca tanda zaman, lalu kita bergerak sesuai dengan nasihat firman Allah. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5, Alkitab berkata begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan dia berkata, aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kalau Anda baca istilah secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, sebetulnya ini berbicara bahwa ada satu masa dalam sekejap harga itu bisa melonjak
3 kali lipat sebetulnya. Yang terjadi di Alkitab ini sebetulnya merupakan statement di mana pada waktu itu, dalam kurun waktu yang begitu singkat dan mendadak, harga itu melambung 3 kali lipat, saudara. Naiknya 300%. Langsung naik 3 kali lipat. Nah, ternyata itu sebetulnya Alkitab berkata ulah daripada suatu makhluk yang mengendarai seekor kuda hitam dan memegang timbangan di tangannya. Dan kemudian ada suara yang berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Nah, kalau kita jeli melihat, ternyata pada kalimat berikutnya Alkitab berkata, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kalau kita ini hidup dengan roh Tuhan, dan kita mengamati, kita mengikuti apa yang terjadi dalam gerejanya beberapa tahun terakhir ini, 2 kata ini sangat populer, yaitu kata minyak dan anggur. Ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus, bicara soal minyak, bicara soal urapan, bicara soal anggur, bicara soal pembaharuan. Kita baru dengan Darrell Stott, drink. Lalu kita melihat orang mabuk. Nah, ini yang saya perhatikan begini, saudara. Gereja itu kurang pinter ngelihatnya. Beberapa tahun lalu ketika ada movement Toronto Blessing misalnya, lalu kita ini menikmati banyak hal yang luar biasa. Orang tertawa, orang jerking, orang mabuk, orang goyang-goyang. Lalu ada satu kata yang paling populer, more, gitu ya, saudara. Gereja ternyata hanya buat fun dengan itu. Tanda petik, seringkali terjadi main-main dengan itu. Diberi Tuhan anggur, baru diberi minyaknya, kita menikmati, lalu kita kasarnya dolanan dengan itu, saudara. Kalau doakan, saya karena pernah didoakan orang ya, jadi doakan itu enggak sungguh-sungguh serius supaya dia diberkati, kadang-kadang hanya supaya manifestasinya keluar gitu. Ya, dan itu kan dolanan sebetulnya. Tidak tulus dari hati ingin memberkati, tapi sebetulnya ingin memuaskan dirinya, lihat si orang ini bermanifestasi. Nah, sudah pencalitan kita berkata, nah, senangnya tidak karuan, saudara. Itu kan dolanan tok sebetulnya. Nah, tanpa gereja sadari bahwa kalau itu muncul, Allah mulai beri berkaitan dengan sebetulnya Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6 tadi. Bahwa yang namanya minyak dan anggur itu Tuhan berkata, yang itu tidak boleh dirusakkan. Itu diberikan kepada gereja, tidak boleh dirusakkan. Nanti itu berkaitan, itu munculnya bareng dengan yang namanya krisis soal keuangan ini, saudara. Nah, karena kita hanya fun, tidak mau membaca tanda zaman, waktu ekonominya goyang, rontok, banyak yang rontok, anak-anak Tuhan hari ini. Aneh. Kenapa kita nggak kebal? Ternyata waktu kita nerima itu bukan sebagai berkat yang real kita mintakan mengubah total hidup kita. Nah, anggur baru itu sebetulnya akan membongkar banyak hidup kita, membersihkan hidup kita, menguduskan kita kembali. Minyaknya itu bukan mengubah kehidupan kita, tapi kita hanya bergerak sampai batas senang aja. Bahkan saya melihat kalau ada KKR besar yang kita buat itu, nanti ada kelompok-kelompok yang kalau didoakan pribadi nggak ada apa-apanya, terus berkata, wah kita mau manifestasi yuk, lalu gandengan buat lingkaran, terus iya, bar gitu. Kadang-kadang saya geli, ini maunya apa? Saya nggak anti itu, saudara tahu saya tidak anti itu. Kita nanti bulan April tahun depan mau 2 minggu non-stop begituan, saudara. Saya nggak anti itu. Kalau yang ngomong orang lain, ini orang berkata ini anti, saya bilang tidak. Cuman saya menyesalkan kenapa hanya berhenti sampai di jiwa. Karena itu yang membuat ternyata ketika goncangan tiba, kita nggak siap. Ketika pundi-pundi uang kita dikocak begitu rupa, digoyang, dikurangi isinya, dibuang sebagian. Tiba-tiba itu anggurnya, minyaknya nggak ada bekasnya sama sekali. Dan goncang hidup rohaninya. Nah ini yang pertama kita harus sadari, sebetulnya Tuhan bukannya nggak nyiapkan gereja, nyiapin. Cuman cara kita meresponi itu keliru. Kita meresponi hanya sampai di jiwa. Nah orang Kristen yang sebetulnya ngerti apa yang Allah beri, saudara. Ya, itu akan membuat kita ini akan kuat. Waktu kita melihat itu tetap kita bisa tertawa. Holy laughter-nya itu nggak hilang. Loh,
rugiku 30 juta. Guyu malah, wah, itu tetap saudara. Nah kalau ini 30 juta, terus hilang. Holy laughter yuk, wegalah. Jadi hilang semua, lah itu mana anggurnya? Alkitab berkata jangan dirusak, ternyata rusak. Kenapa? Karena berhentinya sampai di jiwa kita. Tidak kita izinkan masuk ke roh. Richard Robert bersaksi, ketika dia jadi presiden dari Oral Roberts University, utangnya banyak sekali. Saudara tahu, kapan pertama ketika dia bisa mulai bayar hutangnya? Waktu dia holy laughter, saudara. Dijamah Tuhan di sebuah kebaktian, dia ketawa begitu rupa. Dia pulang ke kantornya, dia kumpulkan stafnya, dia ngomong sedikit, dia tertawa lagi. Dan setelah itu beberapa menit kemudian ada orang telepon kasih dia sumbangan jutaan dolar. Itu yang membuat dia mulai mampu bayar hutangnya. Dimulai waktu kapan? Tertawa, saudara. Jadi mari kita lihat lagi lah, kalau kita keliru selama ini, minta kepada Tuhan itu dimasukkan sampai ke roh. Merubah roh kita. Harusnya enggak goyah loh hidup kita. Oh mungkin duitmu hilang sebagian, ya enggak apa-apa. Kan kita warga kerajaan surga, saudara, ya. Tapi goyang di hati enggak ada. Mengubah mimik kita pun tidak sebetulnya. Itu yang sebetulnya Allah mau berikan dalam hidup kita. Karena saya melihat ini akan menyakitkan sekali. Diberi orang minum anggur itu untuk apa tuh saudara? Mabuk ya toh. Dunia ya. Mabuk itu supaya apa toh? Lupa. Itu kayak abuse toh dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu ini painful banget. Kalau rohmu enggak dikasih anggur barunya. Kayak apa rasanya? Dan banyak orang Kristen sudah merasakan ini. Jadi kalau saudara ngalami anggur barunya, hati-hati sebentar lagi digoyang duitmu saudara. Nah bisa nggak tetap duit ditunjuk-tunjuk sambil geli lihat tabungannya tambah kurang, tambah geli dilihat, rame gitu. Bisa nggak saudara? Harusnya bisa. Maunya Tuhan begitu. Lalu keluarlah orang-orang aneh saudara. Yang ketika ngalami goncangan malah geli sendiri dengan goncangan itu. Mentertawakan hari depan, kata Amsal 31. Oke? Yang kedua. Mari buka lagi dalam Wahyu sekarang. Pasal yang ke-13. Wahyu 13 ayat 16, 17, 18. Wahyu 13 ayat 16, 17, dan 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666 atau 666. Nah kalau Anda baca 3 ayat ini sebetulnya, kalau saudara mau peras jadi satu, Anda satukan, Anda bisa ganti dengan satu kata singkat, yaitu kontrol. Itu aja. Kalau Anda tidak bisa jual beli kecuali tanda yang diberikan oleh antikris, sebetulnya itu apa? Kontrol. Dikendalikan. Nah, dari mana sebetulnya dunia ini mendapat legitimasi untuk mengontrol? Lewat apa? Krisis, saudara. Coba Anda perhatikan, Indonesia aja. Dulu ketika pertumbuhan ekonomi kita 7%, bahkan pernah 8% ya, itu kan luar biasa. Lalu pada waktu itu, bebas toh, semua orang boleh buka bank. Bank ini, bank itu, bingung, bank macam-macam. Bank Victor tetap satu, tapi bank lain masih banyak saudara. Banyak bank macam-macam. Untung enggak buka bank dia, kalau enggak ikut likuidasi, Bank Victor likuidasi. Nah, semua itu macam-macam, enggak ada apa-apanya, bebas, ya kan? Tapi ketika krisis terjadi, dunia cenderung begini. Begitu ada krisis, yang terjadi apa? Kontrol. Anda bisa ngerti ya? Oh ya, kita longgarkan sekarang, tidak ada penetapan harga dolar, kursnya mengambang. Tapi sisi lain
kontrol banknya. Dan di mana-mana begitu. Itu sejarah membuktikan, saudara. Begitu krisis terjadi, kontrol. Seringkali ada perang-perang yang didesain. Ada pemberontakan-pemberontakan yang sengaja didesain oleh pemerintah. Di mana-mana itu. Untuk apa? Supaya masyarakat tahu, ini krisis. Langsung diberlakukan undang-undang darurat. Lalu hak semua orang dimatikan, yang di atas kontrol yang di bawah. Filipina misalnya. Begitu komunis mulai berontak, Marcosnya berkata, darurat, langsung undang-undang darurat. Orang ditangkap, gak diadili bisa. Dia kontrol orang, dikontrol habis. Selalu itu lewat krisis, saudara. Nah, bagaimana ada orang antikris bisa kontrol dunia? Saya percaya itu akan dimulai dengan krisis. Seluruh dunia akan kolaps. Orang berkata, nggak bisa lagi begini. Harus dikontrol. Lalu kemudian legitimasi diberi. Kontrol. Nah kalau itu terjadi saudara, ini baru bisa tergenapi sebetulnya. Jadi kita ini baru warming up nih, pemanasan sebetulnya. Saya mau beritahu, ini baru pemanasan. Pemanasan dari akan makin banyak gejolak yang akan terjadi. Dan satu kali akan meledak, seluruh dunia akan kolaps. Kalau Anda tahu Amerika itu punya utang, sekarang ini sekitar lebih dari 4 triliun dolar utang. Kalau dia bantu-bantu Meksiko, bantu kita, itu uangnya siapa? Itu uang dari orang luar. Dari luar Amerika dimasukkan ke Amerika, dipinjamkan, terus dipinjamkan lagi saudara. Jadi itu uang utang semua. Saya pernah 2 tahun lalu ikut seminarnya Kenneth Hagin, Holy Ghost Meeting. Di sebuah county, gereja kecil, ada county kecil gitu. Jalannya rusak parah. Saya heran. Saya bilang, loh kenapa ini rusak? Driver kami berkata, ya ini kota kami bangkrut. Loh kota kok bisa bangkrut saudara? Di sini mungkin nggak masuk nalar kita ya, tapi terjadi itu. Saudara bisa bayangin kalau hari ini semua orang yang masukin uangnya ke Amerika, ditarik 1 hari. Itu negara kolaps 1 hari. Jadi sekarang ini utang itu dunia itu sudah 25 triliun sekian, seluruh dunia. Dan itu makin hari makin gede, ini utang, muter. Akhirnya roh utang menguasai. Alkitab berkata orang yang memberi piutang jadi majikan dari orang yang utang. Yang utang jadi budak yang miutangi sebetulnya. Jadi ini spirit sudah begitu, nanti lama-lama tinggal tunggu kolapsnya, boom, kolaps. Orang berkata, nggak bisa lagi begini. Harus dihandle satu tangan dunia ini. Karena kan globalisasi saudara. Ya toh? Sekarang kan heran. Orang berita IMF katanya mau bantu. Nah itu kok bisa ribut orang-orang di kampung-kampung itu. Kok bisa melu-melu ngerti ngeribut kan IMF di Washington itu kan kalau enggak globalisasi enggak mungkin. Nah ini Anda lihat nih. Nah sarannya apa paling bagus saudara? 1 menurut saya. Jangan kerja pakai uang utang. Kalau Anda mau survive long term saudara, sampai Yesus datang, jangan kerja pakai uang utang. Baik pribadi, baik bank, jangan. Anda punya properti, Anda bisa lunasi cepat-cepat. Yang kedua, jangan hobi pakai kartu kredit saudara. Itu buat gagah-gagahan enggak apa-apa. Anda pakai nekek gulu, saya beritahu. Yang kolaps karena kartu kredit banyak. Lunasi, jangan diangsur, lunasi saudara. Oh itu kan masih bisa Pak, hanya minimal 50.000, lunasi saudara. Jangan biasa pakai uang. Hidup bergantung dalam ketaatan kepada Allah. Bayari semua utang yang bisa dibayar, bayar semua. Dengan bank, jangan mulai kerja dengan pertanyaan aku utang siapa, jangan. Jangan, buang semua. Amen saudara. Berhenti utang, yang bunga-bunga itu berhenti. Kapoklah berhutang saudara. Kalau tidak, Anda jadi budak seumur hidup. Benar. Saudara kan mesti kasih bunga tuh. Iya kan? Kecuali nyetak uang sendiri, itu lain lagi. Tapi urusan penjara nanti. Kalau tidak, berhenti utang saudara. Wah enggak bisa Pak, mulai bisa. Mental budak singkirkan dari hidup kita. Aku ini bukan budak, aku ini orang merdeka. Amen saudara. Oh tidak gampang. Enggak 1 hari bisa dikerjain. Tapi mulai berkata, mestinya aku bisa hidup tanpa utang.
kerja tanpa utang. Lebih bonafit tuh, ya kan? Tapi karena sekarang ini semua dihutangki, jadi saya nggak tahu lagi. Tapi saya berkata jangan minta utang. Jangan minta utang. Semua yang membuat Anda terbelenggu, tidak berdaya, harus ditarget-target. Tiap bulan aku harus punya duit segini. Kalau tidak aku kini repot, kena lagi bunga berbunga, kena lagi. Berhenti begitu saudara. Hidup kok untuk begitu. Nanti kalau Anda mau meninggal, dibacakan kurikulum vitae-nya di kuburan. Pada tahun 1938, lahir seorang bayi mungil, namanya Edi misalnya. Dan Edi ini tumbuh dewasa, sekolahnya pinter, ilmu ekonomi. Dan sepanjang hidupnya, dia habiskan untuk membayar bunga dan utang. Dan menjelang matinya, belum lunas. Warisan terbesar Edi buat anak-anaknya adalah surat utang yang belum dibayar. Itu HP-nya di mana atau saudara urip kayak gitu itu? Saya harap mari kita berhentilah seperti itu. Amen, saudara. Saya tahu itu bukan hal yang mudah, tapi mari kita mulai dengan sesuatu yang baik. Katakan Tuhan tahun depan lunas semua hutang saya. Amen. Ada orang yang sebetulnya bisa lunas hutangnya, tapi nggak mau. Wah sayang, saya jual rumah ini sayang. Anda pertahankan terus, bodoh. Satu kali itu rumah hilang, Anda tidak punya apa-apa. Dan itu akan membuat hidup kita sengsara. Jangan nanggung orang lain juga. Jangan nanggung orang lain. Alkitab bilang, bodoh kata Alkitab. Jangan nanggung orang lain. Oh teman baik kok Pak. Ini saya semak ngomong kok ke bank. Ya, kalau ngomongnya ke bank Victor enggak apa-apa. Kalau Anda ke bank lain, Anda suruh tanda tangan, Anda ikut jadi penanggungnya, saudara kena. Orang yang pakai uang saudara nggak bisa mengembalikan, Anda mesti bayar ya. Alkitab sudah berkata jangan saudara. Jangan. Oh saya mau baik oh Pak mengasihi. Kasih kalau mau ngasih, sudah. Jangan ngutang-ngutangi, ngasih aja. Nih gua kasih. Kalau itu baik murni saudara. Amen saudara. Berhenti, pokoknya berhenti. Dan mari kita hidup sesuai dengan berkat Tuhan saja. Jangan ingin kaya juga. Anda akan terjebak. Oke? Kalau tidak dicapi semua, jeblok, capi semua. Tuhan datang, Tuhan bilang, wah kamu ada capi, dia punyanya dia gitu. Dibuang repot saudara. Amen saudara. Berhenti untuk hidup secara orang dunia. Kita mesti kerja berdasarkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita beri persembahan dulu hari ini. Kita investkan di tempat yang tidak ada ngengat dan gegatnya, kata Alkitab. Amen saudara. Tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada kami. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Mari buka Bilangan pasal 3 sekarang. Bilangan pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita Bilangan pasal 3, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi dan yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak, jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Ada dua kata kunci soal pentahbisan imam di sini. Yang pertama, mereka adalah imam-imam yang diurapi, dan yang kedua adalah yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Nah, Petrus berkata, kita adalah imamat yang rajani. Nah, pentahbisan di sini dalam bahasa aslinya dikatakan, he filled their hands. Ia telah memenuhi, mengisi sampai penuh akan tangan mereka. Seorang imam pertama-tama bukan hanya dia orang yang diurapi, tapi dia adalah orang yang ditahbiskan. Nah, kata ditahbiskan artinya
tangan mereka diisi dengan penuh. Ini merupakan simbolik daripada sifat seorang imam, yaitu dia adalah seorang yang memberkati dan bukan orang yang meminta. Tangan yang kosong diulurkan untuk mengambil atau meminta, tapi tangan yang penuh terisi akan diulurkan untuk memberkati dan memberi kepada orang lain yang membutuhkan berkat dan pemberiannya. Ini merupakan hakikat sejati daripada keberadaan kita sebagai imam di hadapan Tuhan. Kalau betul kita merupakan imamat yang rajani atau imam-imam kerajaan surga, maka ciri dari imam-imam kerajaan surga adalah orang itu memiliki kepribadian yang memberi. Tangannya diulurkan untuk memberi, dan itu berarti hanya bisa terjadi jika dia memiliki sesuatu dari Allah, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Ditabiskan artinya tangannya diisi penuh. Artinya imam ini menggenapi perkataan Tuhan yang berkata, bagi orang Lewi, Tuhan adalah bagiannya. Tuhan itu porsinya. Suku-suku yang lain diberi jatah tanah. Tapi suku Lewi, Alkitab berkata, Tuhan berkata, akulah bagian mereka. Bagian mereka adalah Tuhan sendiri dan bukan materi dunia ini. Itu berarti seorang imam di hadapan Allah akan sungguh jadi imam yang sebenarnya kalau kita mau dipenuhi dengan Allah sendiri dan kita hanya puas dengan Tuhan sendiri. Imam yang tidak puas dengan Allah, yang tidak dipuaskan dengan Tuhan, imam itu akan kosong tangannya, pentahbisannya lenyap dalam hidupnya. Tapi imam yang dipenuhi tangannya, imam yang puas dengan Tuhan, yang berkata bagianku adalah Allah saja, orang itu akan jadi imam yang bisa memberkati yang lain. Nah, coba buka firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang ke-19. Ada sebuah contoh yang bagus sekali, yang menarik sekali tentang hidup orang yang bernama Mephiboset. Dia adalah anak daripada Yonatan, dan kalau Anda perhatikan bahwa hidupnya itu sengsara. Kemudian Daud mengambil dia. Nah, bersama dengan Mephiboset ada seorang pelayannya bernama Siba. Satu kali ketika Daud diusir oleh Absalom, oleh pemberontakan Absalom, sehingga keluar dari Yerusalem, Siba menfitnah Mephiboset, yaitu majikannya. Dia berkata kepada Daud, Tuanku tidak mau lagi ikut dengan engkau. Dia malah berkata menjelekkan engkau dan sebagainya. Nah, Daud rupanya terpancing dengan perkataan Siba, sehingga Daud berkata, kalau begitu kekayaan Mephiboset itu buat engkau. Nah, apa yang kemudian terjadi? Lihat pada 2 Samuel pasal 19 ayat yang ke-24. Alkitab berkata, juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang. Ia telah menfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Tetapi raja berkata, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, perhatikan, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Ini yang Tuhan cari, saudara. Kepuasannya adalah
kepuasan waktu dia ambil bagian dalam rezeki istana. Dan hak yang dia inginkan adalah hanya memiliki akan Daud dan kepribadiannya. Dia berkata, ladangku boleh diambil semuanya, asal raja sudah pulang dengan selamat, itu penting buat aku. Cintanya kepada rajanya bukan karena rezeki yang dia dapat, tapi karena dia tulus mengasihi akan Daud. Nah, jenis imam seperti ini yang dicari oleh Tuhan pada akhir zaman ini. Kalau kita berkata, aku ini imamat yang rajani, maka biarlah kita puas dengan Allah dan dipuaskan dengan Tuhan. Setiap orang Kristen yang tidak puas dengan Allahnya, dia akan cenderung mencari kepuasan yang lain. Mungkin di dalam gereja, bahkan di luar gereja, dia akan mencari kepuasan yang lain. Pada hakikatnya karena apa? Karena dia tidak puas dengan Allahnya. Baiklah kita berdoa, Tuhan, Engkau penuhi tanganku, Engkau tahbiskan aku, lalu Engkau memberkati aku dan jadikan aku berkat bagi yang lain, tapi puaskan aku dengan Engkau sendiri. Orang Kristen yang sudah puas dengan Allahnya, dia tidak akan mencari yang lain, karena Allah segala-galanya bagi hidupnya, dan tidak dituntutnya apapun juga dari Allah selain diri dan pribadi Tuhannya sendiri. Saudara sekalian, lalu itu akan menentukan sebetulnya kehidupan kita itu hidup yang seperti apa. Mengapa banyak orang Kristen hidupnya tidak bisa memberkati, memberi kepada orang lain, karena dia sendiri tidak puas dengan Allahnya. Dia belum dipuaskan dengan Tuhannya sendiri. Tapi orang Kristen yang dipuaskan dengan Allahnya, orang itu akan memberkati, dan seluruh kehidupannya hanya diabdikan untuk mengulurkan tangannya supaya yang lain diberkati.